Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Pagi hari ini kita kembali bertemu dengan renungan harian HKBP Raja Wali. Tapi sebelum kita mendengarkan renungan harian kita, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu kalau pada pagi hari ini Tuhan masih membangunkan kami dalam keadaan sehat, dan kami dapat menikmati kehidupan baru yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami hendak terlebih dahulu belajar dari firman Tuhan. Oleh karena itu firman-Mu yang menyapa kami, biarlah menjadi kekuatan baru bagi kami untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian kita pada hari ini yaitu yang tertulis di dalam kitab Imamat pasal 10 ayat 10 sampai dengan 11. Imamat 10 ayat 10 sampai dengan 11, demikian bunyinya. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Demikianlah firman Tuhan. Firman ini merupakan perkataan Allah yang disampaikannya kepada Harun. Harun adalah saudara Musa dan dia adalah imam besar pertama di tengah-tengah bangsa Israel. Mengapa Allah berbicara kepada Harun tentang pembedaan yang jelas antara yang kudus dan yang najis? Mengapa Allah mengingatkan Harun tentang bagaimana dia harus mengajarkan ini di tengah-tengah bangsa Israel? Karena memang dia adalah seorang imam besar. Firman ini berlatar belakang dari tingkah anak-anak Harun, yaitu Nadab dan Abihu. Ketika mereka menyampaikan atau mempersembahkan korban bakaran bagi Allah, mereka mengambil api dari tempat api yang bukan diperintahkan Tuhan. Kitab Imamat berisikan tentang aturan dalam melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kitab Imamat adalah berisikan tentang uraian-uraian tugas seorang imam. Sehingga apa yang dikatakan oleh Allah dalam uraian tugas itulah yang harus dilakukan oleh imam dan oleh keturunannya yang melakukan pelayanan di rumah Tuhan. Karena itu ketika anak-anak Harun yang bernama Nadab dan Abihu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah, maka Allah murka dan mereka mati dibakar oleh api yang mereka ambil yang bukan diperintahkan Allah. Pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak Harun ini adalah pelanggaran yang sangat-sangat fatal, yang tidak sesuai dengan peraturan Allah. Karena itu Allah murka, Allah marah. Apa yang menyebabkan anak-anak Harun ini melakukan kesalahan yang begitu fatal? Mereka melakukan tugas pelayanannya dalam keadaan mabuk. Karena mereka minum minuman keras sampai mabuk. Ketika seseorang dalam keadaan mabuk, tentu saja dia tidak dapat menguasai dirinya. Bahkan bisa dikatakan dia tidak sadar. Dan inilah yang menyebabkan mereka melakukan pelayanannya dalam kondisi yang sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa membayangkan kalau seseorang yang melayani Tuhan tapi dalam keadaan mabuk, itu berarti tidak lagi di dalam kesadaran dan itu tidak lagi dalam kekudusan. Karena itulah Allah murka.
Kemudian Allah memperingatkan Harun juga anak-anaknya supaya mereka tahu bagaimanakah hidup yang tahu membedakan antara yang suci, yang kudus dengan kenajisan. Dan haruslah ini diajarkan oleh Harun kepada bangsa Israel dan juga menyuarakan tentang ketetapan ini kepada bangsa tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini, jelaslah Allah melakukan apa yang memang harus dia lakukan. Ketika dia melakukan ini terhadap keturunan Harun, sebenarnya Allah sedang mengajarkan Harun dan anak-anaknya yang lainnya, serta mengajarkan bangsa itu supaya mereka tahu bahwa aturan yang diberikan Allah itu haruslah dilakukan, bukan untuk dilanggar. Ini yang Allah mau nyatakan kepada Harun, kepada keturunannya, kepada bangsa Israel seluruhnya. Ketika Allah mengajarkan hidup dalam kekudusan, maka hiduplah dalam kekudusan. Ketika Allah melarang kita melakukan kenajisan, maka jangan pernah melakukan kenajisan. Ini adalah ketetapan Allah. Ini adalah suara Tuhan. Ini adalah firman Tuhan. Hari ini kita diingatkan oleh firman ini. Semua orang-orang yang percaya kepada Kristus, hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Apa yang Allah mau ketika dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita? Dia menginginkan setiap anak-anaknya hidup dalam kekudusan. Firman Allah adalah penuntun kita untuk tahu hidup dalam kekudusan. Firman Allah adalah suara Tuhan yang senantiasa mengingatkan kita untuk tahu membedakan manakah yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang tidak. Manakah yang kudus, mana yang najis, manakah yang berdosa dan mana yang tidak. Semua itu menjelaskan kepada kita. Semua itu ditetapkan Allah di dalam firman-Nya. Oleh karena itu, ketika kita mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya, maka jangan pernah keraskan hatimu. Firman itu mengajarkan kita untuk hidup semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Orang-orang Kristen yang hidup di zaman ini dituntun oleh Roh Kudus. Jangan keraskan hatimu, biarlah Roh Tuhan menuntun kita. Satu hari ini banyak hal yang akan kita lakukan, banyak hal yang akan kita kerjakan. Tuntunan Roh Allah senantiasa menemani kita di dalam kehidupan kita. Karena itu mari dengarkan suara Tuhan. Jaga hidupmu untuk tetap dalam kekudusan. Mengertilah yang najis jangan pernah lakukan. Itu yang Allah mau katakan. Kita harus dapat membedakan antara keinginan Allah dengan keinginan daging kita. Kita harus dapat membedakan mana hidup kudus dan mana kenajisan. Karena itu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya dan saudara adalah orang-orang yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Mari kita hidup dalam kekudusan. Kita singkirkan segala kenajisan. Sehingga semakin hari kehidupan kita semakin berkenan kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Biarlah setiap kami semakin bertumbuh di dalam iman kami. Kami dapat mengetahui dan membedakan mana hidup dalam kekudusan dan mana hidup dalam kenajisan. Biarlah kiranya Tuhan kami meninggalkan kenajisan dalam kehidupan kami. Dan kami tidak mau hidup dalam kenajisan. Tapi kami hidup senantiasa dalam kekudusan-Mu hari lepas hari, sehingga kehidupan kami semakin berkenan kepada Tuhan. Segala aktivitas kami pada satu hari ini, dari mulai pagi hingga sampai pada malam hari nanti, Bapa kami mohon penyertaan-Mu. Banyak pekerjaan, banyak kegiatan, banyak pelayanan, sekolah, dan segala macam yang kami akan jalani.
Tanpa Tuhan kami tidak akan dapat melakukan apa-apa. Tapi bersama dengan-Mu Bapa, biarlah kami tahu bahwa kami dapat melakukan banyak hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kami ini. Bapa yang terkasih, Engkaulah yang senantiasa bersama-sama dengan kami, mendengarkan doa permohonan kami ini, dan kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.